Pertandingan Fiorentina versus Inter Milan Serie A ditunda setelah insiden medis yang mengejutkan. Pertandingan Serie A antara Fiorentina dan Inter Milan hari ini harus dihentikan mendadak akibat insiden medis yang sangat mengejutkan, melibatkan gelandang Edoardo Bove. Setelah Bove, yang berusia 22 tahun, tiba-tiba pingsan di lapangan, ofisial pertandingan segera mengonfirmasi bahwa laga dihentikan. Kejadian ini membuat suasana menjadi tegang dan penuh ketegangan. Pertandingan ini akan dijadwalkan ulang di kemudian hari. Laga dimulai sesuai jadwal pada pukul 18 CT dan awalnya berjalan normal. Kedua tim tampak bersemangat dan pertandingan berlangsung tanpa masalah pada 15 menit pertama. Namun, pada menit ke-16, dunia sepak bola mendadak terguncang. Setelah gol Inter dibatalkan, Bove tiba-tiba terjatuh dan tak bergerak di tengah lapangan. Bove, yang sedang dipinjamkan ke Fiorentina dari Roma, telah menjadi pemain andalan di lini tengah tim. Tapi kejadian tak terduga ini mengejutkan semua orang, termasuk rekan setim dan lawan. Pingsannya Bove bukan karena benturan, tetapi akibat suatu kondisi medis yang belum diketahui. Pemandangan tersebut mengingatkan kita pada insiden serupa yang dialami Christian Eriksen, yang juga pingsan secara tiba-tiba di lapangan dalam pertandingan Euro 2021. Para pemain dari kedua tim tampak sangat terkejut dan panik. Beberapa bahkan terlihat menangis dan tak mampu menahan kecemasan. Mereka segera mengelilingi Bove, memberikan ruang untuk tim medis yang bekerja dengan cepat. Semua mata tertuju pada Bove yang dibantu untuk bangun, sementara para pemain lain tampak cemas dan tak berdaya. Ambulans segera datang dan Bove dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, meninggalkan suasana hati yang kelam di lapangan. Akibat insiden ini, pertandingan antara Fiorentina dan Inter Milan Franci harus ditunda dan akan dijadwalkan ulang untuk waktu yang akan datang. Semua orang kini menanti kabar baik mengenai kondisi Bove. Rencana besar Milan di Januari untuk menambah kedalaman di lini tengah. Keberhasilan AC Milan dalam mengadaptasi peran Yunus Musa sebagai gelandang tambahan memberikan hasil positif, terutama dalam formasi 4-2-3-1. Namun, kurangnya kedalaman lini tengah membuat manajemen mempertimbangkan langkah strategis untuk merekrut pemain baru pada bursa transfer Januari mendatang. Paulo Fonseca berhasil memaksimalkan potensi Yunus Musa sebagai gelandang yang bermain lebih lebar. Peran ini sukses mendongkrak performa Milan, terlihat dari hasil imbang 0-0 melawan Juventus, kemenangan atas Empoli, hingga penampilan solid melawan Real Madrid. Strategi ini menambah fleksibilitas permainan Milan. Namun menyoroti kebutuhan untuk memperkuat kedalaman skuad di lini tengah. Menurut laporan calciomercato.com, AC Milan tengah memantau beberapa gelandang berbakat untuk memperkuat lini tengah. Samuel Erikci, Torino, menjadi incaran utama, meskipun lebih realistis untuk direkrut pada musim panas. Di sisi lain, Reda Belahiane, Hellas Verona, dan Morten Vriendrup, Genoa, juga masuk dalam daftar prioritas. Keuntungan Belahiane adalah usianya di bawah 22 tahun, memungkinkan Milan menambahkannya ke skuad tanpa batasan. Sementara itu, Vriendrup membutuhkan pengorbanan tempat pemain lain jika didatangkan, meski kualitasnya diyakini bisa langsung meningkatkan dinamika tim. Langkah agresif ini menunjukkan keseriusan Milan untuk kembali ke jalur persaingan di Serie A dan Liga Champions. Dengan kedalaman skuad yang memadai, Rossoneri berharap dapat menjaga konsistensi permainan hingga akhir musim. Presiden Inter Milan, kami semua mendukung Edoardo Bove. Presiden Inter Milan, BP Marotta, menyatakan bahwa seluruh pihak di Nerazzurri berdiri di samping gelandang Fiorentina, Edoardo Bove. Menyusul kejadian medis yang mengejutkan, Marotta menyampaikan pernyataan tersebut setelah kejadian mengejutkan yang terjadi pada pertandingan Serie A antara Fiorentina dan Inter Milan, yang berlangsung di Stadio Artemio Franchi. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia, via Internews Marotta mengungkapkan rasa solidaritasnya serta menjelaskan alasan penundaan pertandingan. Dalam keterangannya kepada Sky Sport Italia, Marotta menyampaikan rasa simpati dan dukungannya untuk Bove, keluarga, dan Fiorentina. Direktur dan pelatih Fiorentina saat ini berada di rumah sakit bersamanya, ungkap Marotta. Saya baru saja berbicara dengan Direktur Olahraga Fiorentina, Daniel Prade. Marotta melanjutkan, kami ingin menunjukkan bahwa kami mendukung Bove, keluarganya, dan seluruh Fiorentina, seperti halnya seluruh dunia sepak bola. Marotta juga menjelaskan keputusan untuk menunda pertandingan, yang menurutnya diambil secara spontan oleh semua pihak. Kami adalah sebuah komunitas, dan ketika kejadian emosional seperti ini terjadi, adalah hal yang normal jika keputusan seperti ini diambil, ujarnya. Dia menambahkan, saya melihat betapa kejadian ini mempengaruhi semua orang. Bahkan wasit, secara emosional.
Oleh karena itu, penundaan pertandingan ini adalah keputusan yang spontan. Marotta menegaskan bahwa langkah tersebut adalah yang terbaik untuk semua pihak, dan Fiorentina akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai situasi ini. Saya ingin menyampaikan pemikiran ini atas nama Inter dan seluruh dunia sepak bola, pungkasnya.